Marilah kita yang baik, berikan jabat tangan kiri kanan senyum yang terbaik. Yes, haleluya. Firman Tuhan katakan di Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya bila saudara semua suruh bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sama-sama, come on. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Apa? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon. Agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Coba senyum kiri kanan. Waduh, nah tuh kan dari cakep dan cantik. Haleluya. Mari saya akan dengan pujian ini. Kita kan sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Apa? Saling memberkati serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh
di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu ya Tuhan. Kau manis, kaulah penghiburku. Rohku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Shalom saudara, kita memasuki bulan April dan hari ini kita bersyukur di bulan yang baru ini, ya, di minggu pertama bulan ini kita bisa sehat, terpelihara dan mungkin saudara masih ada yang punya pergumulan, tapi jangan menyerah saudara. Mungkin saudara masih mengalami kesulitan, penderitaan, baik secara fisik, finansial, hati saudara, pikiran saudara tertekan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bulan April ini GBI mengambil tema iman mengatasi pergumulan hidup. Saudara, ini tema yang luar biasa. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Sepanjang kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak akan terluput dari masalah. Nah, kita baca dulu ayat temanya yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Gereja kita mengambil ayat ini menjadi tema. Dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tadi ada katakan mengalahkan di situ. Mengalahkan dari mengatasi, menang atas, menaklukkan dunia ini termasuk dalam dan pergumulannya saudara. Dan tadi dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang bisa mengalahkan kita, ada kata selain. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya kita perlu lahir baru. Minggu lalu ada satu anak muda menyerahkan dirinya dan memberi diri dibaptis. Saya begitu terharu karena anak muda ini begitu cepatnya meresponi firman Tuhan. Di saat membimbing dia untuk terima Yesus lahir baru, saya mengalami keharuan. Kenapa saudara? Ada orang yang memberi diri kepada Tuhan, berserah, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dia memberi diri dibaptis. Alkitab berkata, dia lahir baru karena dia ada di dalam Kristus. Bagaimana cara kita lahir baru? Yaitu dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah itu sebutan, gelar. Kita tidak bisa menafsirkan secara literal bahwa Allah kita beranak, saudara. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab berkata Yesus disebut anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa karena dia adalah firman itu, yaitu firman Allah, yaitu Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara bisa membaca di Yohanes 1 ayat 14. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu sebabnya saudara kita perlu ada di dalam Kristus supaya kita bisa mengatasi pergumulan hidup dan kita tampil sebagai pemenang tanpa kehilangan iman dan berubah karakternya. Ada banyak orang Kristen khususnya ketika menghadapi kesulitan hidup, mereka mencoba mengatasinya. Dan kemungkinan mereka bisa menang mengatasi pergumulan itu, tetapi mereka kalah dengan kehilangan karakter dan kehilangan iman. Yang dimaksud berkemenangan, kita bisa mengatasi pergumulan hidup adalah saudara dan saya tetap ada di dalam Yesus, tetap memiliki karakter ilahi. Hari ini saya memberi judul khotbah, iman dan penderitaan.
Saudara, saya sengaja memberi warna yang berbeda di judul ini, iman dan penderitaan. Kita perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini memang tidak mudah, penuh dengan pergumulan. Kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata dosa masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada semua orang. Dan akibatnya, seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Si jahat, iblis, tidak akan membiarkan saudara hidup berkemenangan, membiarkan saudara hidup berkelimpahan, tidak akan membiarkan saudara hidup sehat, hidup dalam iman, hidup berkarakter. Saudara perlu berjuang. Tadi dikatakan mengalahkan dunia, mengalahkan penghulu-penghulu kegelapan. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Saudara yang dikasih Tuhan hanya di surga yang tidak ada ratap tangis dan air mata. Mari kita membaca satu ayat di Ayub pasal 7 ayat 1. Dikatakan di situ, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini seperti orang bergumul, harus bergumul, tidak bisa tidak. Nah, kata bergumul ini dipakai yang artinya berjuang, berperang, saudara. Dan juga pelayanan, perjuangan, peperangan sekaligus juga pelayanan. Dan tadi dikatakan hari-harinya seperti orang upohan. Untuk menang perang kita perlu berjuang keras. Demikian juga ketika untuk melayani kita perlu bekerja keras. Tidak ada kata santai di dunia ini, saudara. Nah, agar menerima upah, karena tadi dikatakan hari-hari manusia itu seperti orang upahan. Maka seorang pekerja perlu bekerja keras dengan penuh integritas. Saudara, kita perlu berjuang, kita perlu bekerja dengan penuh integritas. Kalau saudara mau menang menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, maka saudara perlu kerja keras untuk bisa menerima upah, menerima hasil. Tidak ada berkat bagi pemalas, pemboros, dan orang yang tidak excellent. Kerja asal-asalan, tidak jujur, tidak penuh pengabdian, saudara. Ubah cara hidupmu kalau engkau mau sukses. Engkau perlu kerja keras dan berintegritas. Sekaligus juga berhikmat mengelola keuangan, mengelola kehidupan, mengelola pola makan, mengelola pola istirahat agar kau bisa sehat. Jangan sampai saudara hanya bekerja keras tapi tidak berhikmat. Pada waktu saudara waktunya tinggal menikmati, saudara sakit-sakitan. Tidak punya kekuatan untuk menikmatinya. Alkitab berkata, orang yang diberi karunia kekayaan tetapi tidak diberi karunia menikmati itu sia-sia. Nah, kalau kita mau menikmati, saudara harus bertanggung jawab. Orang-orang yang hanya mengasihani diri dan meratapi nasib tidak akan pernah berkemenangan dan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tanamkan ini dalam hidup saudara. Jangan hanya sibuk meratapi diri, mengasihani diri. Kenapa nasibku begini? Kenapa saya susah mempertanyakan Tuhan, membandingkan diri dengan orang lain? Hidup saudara tidak akan pernah berkemenangan. Saudara, ada satu hal. Jangan suka mengeluh capek. Karena kalau saudara mau benar-benar beristirahat, maka ada satu ayat di Alkitab di Wahyu 4 ayat 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini dibacakan kalau sudah di liang kuburan, kita sedang mengadakan upacara mau dibacakan untuk menghiburkan orang-orang yang berduka cita. Karena sebenarnya yang meninggal itu sedang beristirahat di dalam Tuhan. Saudara, kalau engkau mau beristirahat suka mengeluh capek, benar-benarkah saudara siap menghadapi situasi itu di mana engkau beristirahat dari jerih lelahmu? Lelah manusiawi, tapi terus mengeluh itu akan memperpendek umur saudara. Nah, saudara, kita akan masuk. Salah satu pergumulan hidup adalah penderitaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, derita artinya sesuatu yang menyusahkan, yang ditanggung dalam hati. Derita artinya kesengsaraan. Bisa berupa penyakit, bisa berupa hal yang lain, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pernikahan. Saudara, itu derita, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyusahkan kita. Mari kita membaca sebuah kisah dari Yohanes 9, ayat 1 dan seterusnya, tapi saya akan membawa saudara membaca beberapa ayat, tentang orang yang buta sejak lahir. Cerita itu berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus melihat kita pagi ini, saudara. Amin, saudara.
Yesus melihat saudara dan saya. Dia melihat air matamu. Dia melihat pergumulan hidupmu. Dia melihat kesusahanmu. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kebanyakan orang kan bertanya ketika ada sebuah kondisi sangat ekstrim. Buta sejak lahir itu sangat ekstrim. Bangkrut habis-habisan itu sangat ekstrim. Minggu lalu kita barusan retreat, saudara. Bagaimana kita mendengar pembicara retreat, dia bangkrut usahanya. Kehilangan, mengalami kerugian 280 miliar. Belum lagi dia didatangi debt collector, diancam mau dibunuh. Waktu kami mendengar cerita beliau, bagaimana beliau mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Belum lagi anaknya kena COVID, istrinya kena COVID. Satu kali anaknya dalam kondisi dingin badannya karena entah masih hidup atau masih bernapas. Hamba Tuhan ini teriak, Tuhan, aku bisa kehilangan semuanya, tapi aku tidak siap kehilangan anakku. Saudara, waktu kami mendengar cerita ini kayak Ayub. Syukurlah anaknya mengalami mujizat, anaknya sembuh, istrinya pulih. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat. Waktu engkau berseru, Tuhan melihat. Belum ngomong aja Tuhan udah lihat tadi. Tapi seringkali kita bertanya, ini dosanya siapa? Saudara, kalau kita menganut teologi berkat dan kutuk, apa itu teologi berkat dan kutuk? Oh, kalau diberkati pasti kau berkenan. Ya, kalau taat pasti kau diberkati. Oh, itu dari Tuhan, diberkati Tuhan. Begitu susah, maka teologi berkat dan kutuk akan berkata, pasti ada dosa. Tidak selalu penderitaan hidup terjadi karena dosa, saudara. Yang terjadi malah seringkali sangat menyakitkan. Hidup ini tidak linear, tidak terletak pada satu garis lurus, sederhana. Hidup ini tidak linear seperti itu. Tidak satu garis lurus, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 2 tambah 1 pasti sama dengan 3, itu linear, persamaan linear. Rata-rata sederhana, tapi hidup ini kenyataannya tidak jarang berpola acak, rumit, berliku, kadang berbelok, dan tidak jarang bergelombang, tidak jarang mengalami jalan buntu, tidak jarang mengalami kesulitan yang tidak masuk di akal. Bahkan di sisi lain, kita seringkali melihat fakta bahwa orang baik mengalami nasib buruk, orang fasik malah bernasib baik. Kenyataannya kita melihat orang jahat semakin subur, bertambah gemuk, tambah sukses. Saudara, tapi saya mau katakan, sekalipun hidup ini tidak linear, di sisi lain hidup yang tidak linear tadi seringkali justru membawa kita kepada kehidupan yang dinamis. Hidup yang indah, apa itu dinamis, penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang terjadi. Saudara, setidaknya saudara dan saya dibawa ke hidup yang dinamis, buktinya kita masih hidup, bisa bertahan, tidak mati. Bahkan tidak jarang kita mengalami hidup yang jauh lebih baik setelah mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kalau hanya berpegang pada teologi berkat dan kutuk, maka kita akan kehilangan kebenaran yang Tuhan sedang maksud berkenaan dengan penderitaan. Khususnya yang terjadi dengan orang yang buta sejak lahir ini. Kalau kita hanya mengukur berkat dan kutuk, maka kita sedang kehilangan kebenaran Allah. Faktanya di dalam kisah ini, Tuhan berkata bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kebutaan orang ini. Buta sejak lahir, ada kemungkinan dia tidak punya mata. Cacat secara fisik. Sungguh menyakitkan ketika orang itu cacat secara fisik. Satu kali saya cek mata saya, retina saya hampir robek dan harus dilaser supaya tidak parah jadinya. Saya punya keterbatasan mata sampai hari ini, saudara. Itu yang dulu jadi minder, membuat saya tidak percaya diri. Tapi hari ini saya ada di depan saudara, saya bisa bersaksi bahwa Tuhan yang besar itu, dia bisa bekerja melampaui semua kesulitan kita. Saudara, mari kita menemukan maksud Allah dalam penderitaan yang sedang kita alami. Tentu penderitaan yang terjadi bukan sebagai akibat. Contoh, saudara sembarangan makan, sembarangan tidak cukup istirahat, tidak cukup olahraga, kena kolesterol, kena serangan jantung, kena stroke. Itu akibat. Saudara.
Tapi ada penderitaan yang terjadi seperti orang ini. Tidak ada penyebabnya. Tidak ada yang membuat dia mengakibatkan dia buta. Tadi dikatakan bukan gara-gara siapa. Ini orang tidak berdosa, juga bukan karena dosa orang tuanya. Saudara, mari kita menemukan pekerjaan Allah, maksud Allah di dalam kesulitan yang kita hadapi itu. Temukan maksud Allah, kiranya Roh Kudus pagi ini menolong kita. Apa pekerjaan Allah di kisah ini, saudara? Kepada orang yang buta sejak lahir ini, yang pertama, mujizat. Orang yang buta sejak lahir ini kemudian disembuhkan dengan ajaib. Tentu tadi kita tahu penderitaannya terjadi bukan sebagai akibat dosanya. Tuhan intervensi dan dia mengalami mujizat. Saya masih percaya ada mujizat. Sekalipun kelemahan saya yang tadi saya cerita mata, masih belum pulih. Tapi saya punya kelemahan yang lain. Saya punya asma sembuh, jantung sembuh, kaki yang bengkok sembuh. Kalau Tuhan kasih saya kelemahan di mata, mungkin supaya saya tidak sombong seperti yang dialami Paulus. Ada duri dalam dagingnya, tapi melalui duri dalam dagingnya ini, Paulus mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan dia mengakhiri hidupnya di dalam iman. Saudara, mari kita syukuri sesuatu yang kita belum mengerti. Syukuri saja, karena Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Tapi saya membawa satu bagian ini kepada saudara. Jangan suka cari, ini salah siapa, kenapa dosaku, apa salahku. Kita perlu introspeksi diri. Tapi introspeksi diri yang berlebihan dan khususnya tanpa melibatkan Roh Kudus hanya akan menyeret kita kepada rasa bersalah dan kebingungan tanpa dasar. Yang ujung-ujungnya melumpuhkan iman kita, menghancurkan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama dan merusak kehidupan kita. Introspeksi diri perlu, tapi kalau Roh Kudus ada di dalamnya, mari kita libatkan Roh Kudus. Supaya kita tidak dikuasai rasa bersalah dan rasa tertuduh. Atau rasa menyesal yang tidak penting. Penyesalan yang tanpa didasari oleh Roh Kudus, itu hanya menghancurkan hidup sendiri. Penyesalan yang baik adalah ketika Roh Kudus mengingatkan. Dan di dalam kelembutan kita hancur hati datang kepada Tuhan. Menyelesaikan persoalan kita, dosa kita dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya sendiri. Saul bunuh diri, Yudas bunuh diri. Dia mencoba menyelesaikan caranya dengan caranya persoalannya, dosanya dengan caranya sendiri. Kalau engkau menyesal atas dosamu, datang kepada Tuhan. Itu cara penyelesaian yang benar. Jangan selesaikan dengan caramu. Menyesal tanpa datang kembali kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Karena ada fakta yang menyakitkan. Seringkali orang yang tidak bersalah mengalami penderitaan yang tidak adil. Sementara orang jahat, seperti yang Daud katakan, seperti Daud yang iri hati kepadanya, malah bertambah gemuk dan subur. Saudara bisa membaca Mazmur 73. Bagaimana pergumulan Daud. Saudara juga bisa membaca kisah Yeremia yang sampai satu kali dia protes sama Tuhan. Dan dia menganggap, Tuhan, engkau seperti sungai yang curang bagiku. Nampaknya berair dari jauh, begitu aku dekati, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Kering. Sampai Tuhan marah kepada Yeremia. Kalau engkau bertobat, aku akan kembalikan engkau sebagai nabiku. Nanti cari ayatnya tentang Yeremia menuduh Tuhan seperti sungai yang curang. Sungai yang menipu. Tuhan tidak pernah menipu saudara dan saya. Dia tidak punya rancangan yang buruk atas hidup. Itu sebabnya saudara, kita perlu hidup oleh iman. Hidup yang didasarkan dan digerakkan oleh firman Tuhan. Itu hidup oleh iman. Hidup yang berdasarkan dan digerakkan oleh iman. Iman itu percaya kepada firman Tuhan sekalipun belum melihat. Kita bisa mudah takut, tapi seringkali kita sulit percaya kepada Tuhan. Sungguh menyedihkan. Takut itu sebuah iman, tapi bentuknya negatif karena tidak terhubung dengan Tuhan, lebih terhubung kepada apa yang kita rasa, kita pikirkan yang sama-sama belum kelihatan. Kalau engkau bisa takut, harusnya pagi ini engkau bisa beriman, saudara. Saya bersemangat di bagian ini. Kenapa? Ada banyak orang punya iman yang salah, meyakini sesuatu yang belum kelihatan, belum kedengaran, belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi dan itu mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Bukankah itu iman? Saudara? Sayangnya banyak orang beriman kepada yang selain Tuhan. Apa pekerjaan Allah? Tadi yang pertama mujizat karena orang ini sembuh. Saudara, saya percaya Tuhan masih membuat mujizat. Di dalam nama Yesus, engkau yang sedang butuh mujizat, semoga engkau mengalaminya.
Semoga engkau menerimanya. Ada jalan keluar yang ajaib. Tidak perlu putus asa. Pekerjaan yang kedua adalah Injil. Tuhan mau kita percaya dan kemudian memberitakannya. Kalau kita membaca di kisah ini, maka orang ini akhirnya memberitakan Injil dengan berani, saudara. Nanti kita akan membahas satu persatu tentang ini. Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada Injil dan kemudian memberitakannya sehingga orang berdosa bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Mari kita membaca di Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan Allah yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita temukan adalah iman kepada Kristus, percaya kepada Injil. Minggu lalu kalau saudara mendengar khotbah saya di ibadah Paskah, maka sesuai kitab suci Yesus disalibkan, sesuai kitab suci juga Yesus dibangkitkan. Dia hidup dan berkuasa karena Dia adalah Allah. Dan itu sesuatu yang sangat penting, Injil itu sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Dalam kisah ini, ya saudara tadi kita membaca, orang buta ini disuruh membasuh dirinya di kolam Siloam. Artinya yang diutus, saudara. Dari seorang yang menderita karena buta sejak lahir, orang ini memberi diri diutus oleh Tuhan. Tadi ketika Yesus mengoleskan lumpur ke matanya, Yesus berkata, basuh dirimu di kolam Siloam. Disuruh mandi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dari orang yang buta, terima mujizat dan kemudian diutus oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, masalah akan jadi berkat bila kita serahkan ke tangan Tuhan. Ada banyak orang punya masalah, dia tidak menyerahkannya kepada Tuhan, dan kemudian dia berharap sesuatu terjadi. Apa masalah saudara pagi ini? Di Mazmur 37 ada satu ayat berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Orang buta ini kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia pergi ke kolam Siloam tanpa dia tahu. Karena dia belum melek bukannya. Belum melihat. Matanya belum melihat. Matanya belum melek. Dia masih buta, masih mungkin dibantu orang lain. Tapi setibanya di kolam Siloam itu. Dia memberi diri, diutus. Dan dia membasuh dirinya. Dan dia kembali dengan mata yang melihat. Dan apa yang terjadi kemudian? Orang buta ini akhirnya membungkam mulut orang-orang Farisi yang menghakimi Yesus bahwa dia adalah seorang berdosa. Waktu orang ini ditanya karena waktu dia ketemu Yesus matanya masih buta. Waktu dia melek, dia nggak tahu siapa yang menyembuhkan. Dan orang Farisi berkata begini, itu yang menyembuhkan kau pasti orang berdosa karena dia melakukan pekerjaan di hari Sabat. Memang hari Sabat hari itu. Dan orang buta ini berkata, dari sejak dulu ya dikatakan kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah kita mendengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Kalau Yesus itu berdosa, dia tidak mungkin bisa menyembuhkan mata saya. Saya cacat sejak lahir. Dan menafsirkan orang ini tidak punya bola mata. Dalam kenyataan ada orang-orang yang memang buta bukan hanya gak bisa lihat, matanya gak ada. Dan Tuhan bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Mungkinkah Yesus orang berdosa, kata orang ini? Aku nggak lihat, aku nggak tahu siapa dia. Tapi faktanya dia menyembuhkan saya. Dan akhirnya orang-orang Farisi bilang, kau ini mau mengajari kami ya? Kau ini lahir buta, kau mau mengajari kami yang ahli Taurat. Saudara, kenyataannya banyak orang ahli kitab nggak melihat, tidak mengalami kuasa Allah, tidak mengalami kerajaan Allah. Saudara, orang ini dengan berani memberitakan bahwa Yesus itu orang benar. Yesus itu tidak berdosa. Inilah pekerjaan Allah yang Tuhan mau. Pekerjaan Allah yang hendak dinyatakan tadi, mujizat yang kedua, Injil dinyatakan. Dan Injil perlu kita beritakan. Ada banyak orang Kristen setelah sembuh ditolong Tuhan gak cerita, diem. Sambil mencureki Tuhan, nanti kalau saya cerita, nanti saya kenal kamu lagi. Nanti kalau saya cerita, nanti saya sial. Saudara, itu tradisi, pikiran yang kafir. Pikiran orang yang tidak kenal Tuhan. Masa Tuhan kasih kebaikan dan saudara ceritakan kebaikan itu lalu dikena yang lebih buruk. Wong saudara minta yang baik aja Tuhan kasih yang baik. Dia Bapa yang baik buat hidup saudara dan saya. Mari kita akan belajar dari kisah Ayub
yang menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Kita semua tahu, Ayub dimulai adalah seorang yang bernama Ayub. Ia orang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jelas, yang ngomong itu juga Tuhan. Di dalam pergumulannya, Ayub kehilangan semuanya. Nama baiknya, bahkan istrinya diperkirakan meninggalkan dia. Ketika istri Ayub berkata kepadanya, kutuki Allahmu, masihkah kau akan hidup seperti ini? Beriman kepada Allah, kutuki saja, tinggalkan Allahmu dan matilah kau. Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila istriku. Masa kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak? Dan dikatakan dengan demikian, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Dan di Ayub pasal 23, Tuhan berkata, firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sampai Tuhan ngomong begini, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang ngomong Tuhan. Ada orang yang begitu saleh, begitu jujur, begitu takut akan Tuhan, begitu menjauhi kejahatan dan mengalami penderitaan. Lalu saudara berkata, apa salahku? Ayub mengalami ini. Dikatakan Tuhan ngomong, dia tetap tekun dalam kesalehannya. Dan meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Tuhan ngomong, kau bujuk aku untuk membiarkan Ayub dihancurkan olehmu. Dan Ayub tetap jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam kisah penderitaan Ayub, saudara, Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat itu nampak diam. Bukan karena dia kejam. Tuhan yang berdaulat dan Maha Kuasa itu diam. Ada yang berkata, oh Tuhan mengizinkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak setuju dengan kata Tuhan mengizinkan. Karena di konteks ini tidak kata Tuhan mengizinkan. Yang di konteks ini, Tuhan salah karena Tuhan yakin bahwa Ayub bisa diandalkannya untuk membuka dakwaan iblis kepada Tuhan dan manusia. Iblis berkata kepada Tuhan, mana ada orang yang saleh, mana ada orang yang beribadah, kalau engkau tidak memberkatinya, kalau engkau tidak melindunginya. Wah, Tuhan ditantang demikian. Saudara. Berarti Tuhan disembah karena orang yang menyembah dia hanya karena kepengen sesuatu. Tuhan ngomong, oke, ayo iblis silakan. Silakan, kau lakukan apa saja kepada jangan ambil nyawanya. Habis saudara semuanya. Iblis itu kalau ngambil nggak tanggung-tanggung. Tuhan ngomong gini, bagaimana aku bisa ngambil? Engkau yang membentengi, engkau yang melindungi. Iblis saja tahu bahwa dia tidak bisa menyentuh orang-orang diberkati dan dilindungi Allah. Bagi ini kalau engkau percaya, engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati saudara. Dan kalau terjadi sesuatu yang buruk, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi dia. Ya. Iblis mencoba mendakwa Tuhan dan mendakwa manusia. Tapi dalam kisah ini, Ayub menunjukkan kualitas iman. Dia membungkam dakwaan iblis bahkan tanpa intervensi dari Tuhan. Karena Tuhan lepaskan betul-betul. Bisakah saudara membungkam iblis tanpa intervensi dari Tuhan? Bisa. Karena Tuhan percaya kepada saudara dan saya. Seperti percaya kepada Ayub. Kita percaya kepada Tuhan itu biasa. Seperti yang manusia percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan percaya kepada kita, itu baru luar biasa. Kita akan belajar bagaimana kita berkemenangan atas penderitaan hidup. Ini baru main di poin-poin bagaimana kita berkemenangan atas penderitaan hidup. Yang pertama saudara dan saudara perlu menjadikan iman sebagai pondasi hidup. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harusnya iman saudara dan saya menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Harusnya saudara. Jangan nunggu membuktikan Tuhan ada dengan nunggu mujizatnya, tapi jadikan imanmu sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita percaya itu ada dan nyata. Sehingga saudara tidak kehilangan iman di saat sulit. Engkau semakin teguh di dalam Tuhan. Itu namanya bukti, itu namanya iman. Dasar. Kalau saudara punya landasan, dasar, pondasi, rumah yang kuat, kokoh. Ketika ada badai, banjir, hujan, gempa datang, rumah itu tidak roboh, tidak rusak secara hebat. Dia tetap teguh berdiri. Iman saudara tetap teguh karena kau punya pondasi. Apakah iman itu saudara? Nanti kita akan belajar. Alkitab berkata
Iman itu percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Di Ibrani 11:6. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apakah iman itu? Selanjutnya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang namanya iman, saudara. Kalau saudaranya percaya Tuhan, iblis pun percaya. Alkitab berkata, iblis percaya Tuhan tapi gemetar, dia tidak berani mendekat. Kalau engkau percaya Tuhan, tidak seperti iblis, maka engkau berani mendekat, engkau berani melekat kepadanya, sekalipun kau sedang jatuh dan gagal. Engkau tetap teguh di dalam iman, engkau tetap kembali kepada Tuhan, memohon anugerahnya. Saudara, kita membaca satu ayat tema kembali. Kalau kita memiliki iman di 1 Yohanes 5:5 ayat bacaan kita, ayat tema kita, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau engkau mau berkemenangan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Teguh, sekalipun orang oh Yesus itu cuma nabi, Yesus itu tidak disalibkan loh, yang disalibkan yang lain. Enggak perlu goyah, tidak perlu membuktikan, percaya saja. Kenapa saudara? Mana ada nama yang sedemikian berkuasa, yang bahkan hanya lewat media orang itu bisa pulih sembuh. Di pelayanan saya berapa kali saya hanya lewat doa, lewat telepon, orang sakit sembuh, orang diserang setan, setannya lari. Dan tidak pernah kembali. Hanya lewat telepon, hanya lewat nama Yesus. Dan saya percaya nama Yesus masih berkuasa. Di dalam nama Yesus pagi ini, pertolongan Tuhan tercurah atas hidup saudara. Yang pertama, iman sebagai pondasi hidup. Yang kedua, bagaimana kita berkemenangan atas penderitaan hidup adalah bertekun dalam penderitaan. Mari kita bacanya di Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya, jangan di tengah-tengah saudara berhenti, ada akhirnya, pada akhirnya dikatakan disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kalau engkau susah hari ini, engkau perlu bertekun. Karena Tuhan itu maha penyayang, penuh belas kasihan. Dia enggak tahan lihat penderitaan saudara tanpa ujung. Ada akhirnya saudara. Ada akhirnya, katakan ada akhirnya. Kesulitanmu hari ini akan ada akhirnya, akan berujung karena Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Bertekun itu artinya tetap berpegang teguh kepada. Kalau saudara teguh, saudara berpegang teguh pada keyakinan iman saudara yang seturut kitab suci itu namanya bertekun. Saudara, tadi cerita mujizat, cerita nggak ada mujizat, doakan orang berkali-kali nggak tertolong, nggak sembuh, ada yang meninggal, itu bertahun-tahun saya mengalami. Tapi saya tidak kehilangan iman hanya gara-gara ketika yang saya kerjakan tidak menghasilkan. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan dibanding fenomena yang sedang terjadi. Di dalam renungan Bread yang saya tulis di Instagram GBI Arauna Makassar dan juga di FB GBI Arauna Makassar, itu renungan harian gereja ini, saya pernah menulis tentang norma dan fenomena. Fenomena itu sesuatu yang kelihatan, norma itu aturan. Firman Tuhan, Alkitab adalah norma. Saudara jangan berpegang kepada fenomena. Fenomena itu sementara, tapi norma itu bertahan sampai hidup yang kekal. Saya percaya, saya akan melihat kembali mujizat. Sekalipun hari ini berdoa untuk saudara-saudara nggak tertolong, saya tetap percaya Tuhan tetap bisa bekerja. Tuhan tetap bisa beracara lewat nama Yesus. Yang saya serukan di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan terjadi, kesembuhan ilahi terjadi. Dalam nama Yesus, kelepasan terjadi saat ini. Saya tetap yakin, saya tetap percaya. Kita perlu bertekun. Bertekun dipakai kata Yunani yang artinya bertahan di bawah, tetap tinggal di bawah. Di bawah apa? Di bawah penderitaan. Ya. Dan ini merupakan kata kerja aktif yang diberi keterangan dalam bentuk keterangan waktu, artinya sesuatu tindakan yang terus-menerus dikerjakan. Jadi bertekun itu artinya tetap bertahan dalam iman dan berpegang kepada Kristus di tengah kemalangan dan berbagai pencobaan. Itu namanya bertekun. Saudara, kalau engkau mau berkemenangan menghadapi penderitaan hidup, engkau perlu bertekun. Katakan bertekun. Yang pertama tadi, menjadikan iman sebagai pondasi kehidupan. Yang kedua, bertekun dalam penderitaan.
Yang ketiga, bagaimana kita kemenangan atas penderitaan hidup. Biar kita diikat hidup kita oleh kasih. Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kasih itu mengikat dan memberi kekuatan. Orang yang goyah itu karena dia kehilangan kasih. Ketika kita jatuh cinta, kita bisa menahan semua beban dan kesulitan. Satu kali saya ingat ketika saya pacaran, hari itu sebenarnya saking capeknya badan saya udah gak enak. Pusing dan gak enak. Masih bisa naik motor apel, saudara. Tiba di tempat pacar saya dan kemudian, kamu benar-benar baik-baik saja. Oh gak apa-apa sampai malam. Karena waktu ketemunya hanya bisa malam. Dan betul, saudara. Kamu gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Begitu mau pulang di dekat pintu gerbang keluar, saya muntah-muntah. Pacar saya ketawa-ketawa waktu itu. Kenapa? Cinta memberi kekuatan yang ekstra. Saudara, mari kita kenakan kasih kepada Tuhan di hati kita. Karena kasih itulah yang mengikat dan memberi kita kekuatan. Kenapa iman kita lemah? Kenapa kita tidak tahan dalam penderitaan? Karena kasih kita yang berkurang. Kita lebih fokus kepada rasa sakit. Kita lebih fokus kepada waktu yang tidak tentu. Dibanding melekat hati kepada Tuhan. Mari perkuat kasih. Selanjutnya bagaimana kita kemenangan atas penderitaan hidup. Tadi yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi. Yang kedua, kita bertekun dalam penderitaan. Yang ketiga, kita diikat oleh kasih. Yang keempat, kita diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Mari kita baca di Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ada kata damai sejahtera. Salah satu arti damai sejahtera adalah keadaan tanpa permusuhan. Kita didamaikan dengan surga. Kita diampuni oleh Yesus. Ya, tanpa syarat. Orang-orang yang memiliki kedamaian ilahi seperti ini, mereka akan bertahan dalam penderitaan dan pergumulan. Kenapa? Karena mereka memiliki jaminan dan pengharapan akan kekekalan. Saudara sudah diampuni dosanya. Enggak selesai persoalan di bumi ini, saudara punya tempat yang indah di surga. Surga sudah menanti kita. Dan surga, di sana tidak ada ratap tangis dan air mata. Tadi saya katakan jangan suka mengeluh supaya enggak cepat sampai di surga. Karena kita masih belum siap kan, saudara. Jadi kalau hari ini susah, syukuri saja. Bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Aku masih bernapas. Kalau damai sejahtera itu memerintah hidup kita, maka kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan dan kemudian kita berkemenangan atasnya. Berkemenangan atasnya. Kita perlu mengetahui ini, saudara. Beberapa catatan mendekati akhir khotbah saya. Beberapa catatan, iman tidak identik dengan hasil yang kelihatan di hari ini. Mungkin bisa sampai mati kita belum pulih, kita belum sehat, kita belum berkecukupan. Tapi iman saudara sudah sampai di surga. Engkau menerima jaminan. Iman itu identik dengan perkenanan Tuhan. Nanti kita akan belajar beberapa ayat. Bahwa iman itu tidak identik dengan hasil yang kelihatan. Tidak selalu yang bisa tertawa di hari ini. Mereka tetap akan bisa tertawa di kekekalan kelak. Mereka bisa ketawa, waduh untuk apa kamu ikut Tuhan? Nih saya gak ikut Tuhan, saya kaya, saya sukses. Saya banyak teman, saya banyak sahabat, sementara kau penuh air mata. Mana Tuhanmu? Betul saudara, mereka bisa mentertawakan saudara. Tapi satu kali kelak, orang-orang seperti ini, gantian penuh dengan ratap tangis dan air mata. Dan itu sudah terlambat. Saudara, tadi saya berkata bahwa iman tidak identik dengan hasil yang kelihatan. Mari kita membaca ayat ini. Dulu saya berpikir karena iman, wah iman itu membawa kesembuhan. Iman membawa mujizat, iman membuat kehidup dalam berkat. Iman membuat hidup kita menikmati kemenangan demi kemenangan. Sukacita demi sukacita. Betul. Ada kalanya Tuhan tunjukkan berkat untuk menunjukkan, untuk meneguhkan perjanjiannya. Tapi seringkali ini yang terjadi. Di Ibrani 11 ayat 13 dan 39, 2 ayat ini. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Siapa mereka semua? Ada Habel, ada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, nama-nama tokoh Daud, Salomo disebut Rahab.
Dikatakan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Para tokoh iman yang disebutkan sedemikian luar biasa. Tiba-tiba disela. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Abraham dijanjikan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sampai matinya dia cuma 2 anak. Punya 2 anak sah. 1 anak yang dari Hagar bernama Ismail. Satunya dari Sarah, anak perjanjian, Ishak. Dan juga ada dari anak dari Ketura. Keturunan yang lain Ketura. Saudara, tidak seperti yang dijanjikan. Tapi Abraham tidak kehilangan imannya. Tokoh iman yang lain, mereka tidak menerima. Dia 39 diulang lagi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Imannya sempurna, hasilnya tidak sempurna di dunia ini. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Padahal imannya diberi kesaksian bahwa mereka imannya baik. Yang ngomong Tuhan. Para tokoh iman ini, mereka mengalami hal yang tidak sama dengan yang mereka yakini. Tapi mereka tidak kehilangan iman. Bahkan Abraham semakin diperkuat imannya. Paulus berkata, tubuhku semakin lemah, tapi rohku semakin kuat. Itu kalau bahasa bebas. Apakah saudara semakin kuat bersama Tuhan? Kalau engkau semakin kuat, kau akan berkemenangan. Dan saya sengaja membalik urutannya sedikit. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini yang akan membuat saudara dan saya berkemenangan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, dari topik iman dan penderitaan, saudara, kalau engkau terus bertahan dalam iman, sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan dan yakin bahwa Allah memberi upah, maka di surga sudah tersedia mahkota bagi hidup saudara. Di surga sudah terima jaminan kekal. Dan satu kali kelak, kalau saudara mengakhiri saudara dan saya mengakhiri hidup di dalam iman, maka engkau akan mencapai kekekalan yang memang sudah dirancang oleh Tuhan dari sejak semula. Kiranya saudara, engkau berkemenangan di dalam penderitaanmu, karena engkau tetap berpegang teguh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih-Mu kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Seperti biasa di awal bulan ada perjamuan kudus. Mari saudara mulai siapkan roti dan anggur atau minuman yang dipakai untuk perjamuan kudus. Karena situasimu tidak sedang mendukung, kau sedang ada di satu tempat di luar kota. Bahkan air pun bisa dijadikan saudara sebagai alat perjamuan kudus. Yang penting dengan iman, engkau percayakan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu tentang iman dan penderitaan. Kiranya kami tetap teguh di dalam Tuhan, menjadikan iman sebagai pondasi hidup. Kiranya hati kami tetap bertekun di dalam kasih, di dalam iman. Sekalipun ada penderitaan, kiranya kami tetap dikuasai oleh kasih Tuhan. Kiranya kami tetap diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Dan kiranya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dan percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kami percaya Tuhan, kami akan berkemenangan di dalam penderitaan hidup. Entah kami mengalami mujizat atau kami harus mengakhiri hidup kelak di dalam kesusahan, tapi kami yakin kami lebih dari pemenang karena kami punya jaminan kekal yang bernama surga. Sesaat lagi Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan hati kami, menolong kami, dan kami mau mengakui tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, dan sesaat lagi kami akan mengambil tubuh dan darah-Mu. Amin. Dalam suasana doa saudara, mari kita angkat roti atau makanan yang dijadikan sebagai alat perjamuan di tangan kita. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima
dari Tuhan Yesus. Bahwa pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus, sekaligus juga menjadi peringatan akan karyanya di kayu salib? Kalau engkau percaya bahwa ini menjadi persekutuan dan sekaligus peringatan akan karya Kristus, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Segala dosa, kesalahan, kesengsaraan, kutuk, dan maut kami telah dipikul Yesus di kayu salib. Kami yang dahulu sesat telah kembali kepada Engkau oleh karya-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan lebih tinggi di tangan kita. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Saudara, cawan yang kita minum pagi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Sekaligus tanda pengingat dan pemberitaan bahwa Yesus akan datang kembali. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah-Mu. Hidup kami ditebus, kami menjadi kudus, kami berharga di mata Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Kami membaktikan kami kepada Tuhan lewat hidup kami. Sampai Tuhan nanti memanggil kami. Terima kasih. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah saat ini di dalam doa berkat. Dan kiranya saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mujizat jalan keluar, engkau mengalaminya. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat Allah tercurah, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.